Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Setiap kita yang ada sore hari ini, maupun engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini, siapkan hatimu, buka hatimu bagi Tuhan, biar Tuhan melawan setiap kita. Bagaimanapun keadaanmu, dimanapun engkau berada, tidak membatasi pergerakan Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa sebelum memulaikan ibadah kita. Bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena cinta-Mu. Sore hari ini kami mau memulaikan ibadah kami. Engkau ambil alih Tuhan. Lawat setiap kami yang ada di tempat ini, maupun umat Tuhan yang sedang menonton tayangan ini Tuhan. Kami sama-sama mengalami Tuhan, persoalan hidup kami, sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ini pujian kami mau memberi bagi Engkau, Allah di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Thank you, Lord. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your Haleluya. Yang siap memuliakan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Kita mau memuliakan Tuhan. Sebab hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Oh, ajakku mati yang dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama yuk. Ajakku berdiam dekat di hatimu.
saja kita tenang. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang selidiki hati kami. Biar kami didapati tetap setia dan tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Jesus, oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Mari angkat tanganmu dan katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada Hamba yang Shalom, baik Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Nggak kerasa kita ada di minggu yang ketiga di bulan Juni. Sungguh satu anugerah Tuhan kalau kita bisa melewati hari-hari yang kita lalui. Saya percaya bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kesetiaan, ketaatan Bapak Ibu, itulah yang membawa Bapak Ibu untuk bisa nanti mencapai garis akhir nanti. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kekristenan tidak terlepas dari persoalan ataupun proses untuk kita bisa mencapai anak tangga demi anak tangga. Nah, Bapak Ibu, mari kita sebelum mendengar nasihat firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita, kita berdoa bersama-sama biar firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini menguatkan kita semua.
Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai detik ini. Kami berterima kasih buat waktu, bahkan kesempatan yang kami bisa lalui dari hari ke hari, sehingga saat ini Tuhan, kami semua ada sebagaimana kami ada. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa, bahkan jemaat Tuhan yang mendengar kabar sukacita ini, supaya melalui firman Tuhan ini mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami, supaya kami tetap bertahan, kami tetap berlari, kami tetap berlomba sampai pada titik akhir hidup kami. Dan kami percaya bahwa orang-orang yang setia, Tuhan, mereka akan duduk sehidangan dengan-Mu Tuhan. Meteraikan firman yang kami dengar pada sore hari ini di dalam kehidupan kami. Buka hati kami, telinga kami, dan Tuhan, Engkau meteraikan firman itu bagi kami. Urapan-Mu, otoritas-Mu turun atas hamba-Mu, supaya firman yang keluar dari bibir mulut hamba tidak akan kembali dengan percuma. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, minggu ini kita akan berbicara tentang bagaimana setia dan tak bercelah. Kesetiaan kadangkala membuat seseorang untuk tidak bisa mampu untuk mempertahankan kesetiaan itu. Kesetiaan di dalam pekerjaan, kesetiaan di dalam rumah tangga, kesetiaan juga di dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya tidak ada satupun yang bisa kita banggakan ketika kita berlomba dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu percaya, waktu kita berlomba dengan mengandalkan Tuhan, maka saya percaya kekuatan yang Tuhan berikan itu lebih daripada yang dunia berikan. Saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu hari-hari ini dalam mengiringi Tuhan, tetapi satu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin bertemu dengan anak-anaknya. Tuhan ingin untuk berjumpa dengan anak-anaknya sebagai mempelai lelaki, ya, ingin mendapatkan sang mempelai atau calon mempelainya dengan tidak bercacat celah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kekristenan hari-hari ini begitu banyak yang tidak bisa bertahan. Alasannya hanya cuma karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dan persoalan-persoalan itu kadangkala membuat mereka patah semangat. Persoalan-persoalan itu membuat mereka kendor. Persoalan-persoalan yang mereka alami itu juga membuat mereka putus di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan. Saudara masih ingat peristiwa bangsa Israel ketika mereka mau sampai ke tanah Kanaan? Hanya karena beberapa persoalan yang mereka hadapi, padahal mereka sudah melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa bertahan oleh karena persoalan-persoalan jasmani. Padahal secara persoalan rohani, Tuhan sudah banyak berbicara kepada mereka. Tuhan sudah langsung juga memberkati mereka. Tetapi itulah kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, akhir zaman ini gereja harus mempersiapkan diri. Gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Gereja bukan lagi berbicara tentang bangunan fisik, tetapi gereja adalah pribadi saya dan saudara. Saudara, inilah yang Tuhan rindu supaya dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan mau supaya waktu Dia datang, Dia menjemput kita, Dia mendapatkan kita tidak bercelah, tetap setia
akan tetap berlomba. Nah, mari kita lihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Demikian firman Tuhan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru-geru yang dahsyat. Dan suara yang terdengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat yang ke-5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, saudara, inilah yang kita bisa pelajari pada sore hari ini. Bagaimana kehidupan kekristenan gereja hari-hari ini. Nah, saudara, inilah yang Tuhan mau supaya ketika kita ada bersama-sama ya dengan Dia, Tuhan mau supaya satu kali kelak Dia datang, Dia menjumpai kita, menemukan kita orang-orang yang setia. Nah, saudara, apa yang bisa membuat kita untuk kita bisa sampai kepada titik akhir hidup ini? Saudara ingat kisah tentang Naomi, ya, Ruth dan Naomi. Bagaimana ya orang yang tetap setia kepada ya mantunya, dan kita lihat bagaimana Tuhan membuat ya hal itu bisa sampai mereka bisa bersama-sama kemanapun Ruth pergi, Naomi juga ada di situ. Nah, ini yang kita rindu, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mau supaya kemanapun Tuhan bawa kita, Tuhan menuntun kita juga ada bersama-sama dengan. Nah, saudara, ini yang harus kita pelajari, bahwa bagaimana menjadi orang yang setia dan tidak bercela. Ya, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang setia adalah orang-orang yang menjaga kekudusan hidup. Kalau saudara baca tadi di ayat yang kelima dikatakan di situ, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk menjaga kekudusan hidup kita, kadang kita bisa tidak mampu untuk menjaga. Tapi percaya waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan itu untuk saya dan saudara untuk tetap bisa melangkah. Bapak Ibu, inilah yang saya rindu supaya jemaat Tuhan hari-hari ini hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat ya kemuliaan Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa bersama-sama duduk dengan Dia. Itu sebabnya saya ajar kita sore hari ini, mari tetap menjaga kekudusan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan,
Hal yang kedua, yaitu kita tetap bersekutu bersama-sama dengan. Ada banyak orang hari-hari ini tidak lagi mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Karena mereka merasa capek, mereka merasa lelah, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Tanpa persekutuan, kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang bersekutu, disitulah dia akan mendapatkan kekuatan. Orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, disitulah Tuhan akan membuka jalan baginya. Sehingga persoalan yang dia hadapi, dia tetap percaya bahwa ketika dia bersekutu bersama-sama, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan mengakhiri poin yang ketiga ini, bagaimana kita intim dengan Tuhan. Saja kita sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan di Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau hari ini hubunganmu, doamu yang selama ini engkau bangun selama pagi-pagi atau di malam hari, mari, kalau engkau sudah mulai hilang fokus, hilang hubungan dengan Tuhan, mari saya ajak saudara untuk tetap kita menjaga keintiman kita dengan Tuhan di dalam doa dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan hari-hari ini, biar kita tetap setia dan tidak bercela sampai Dia datang pada kali yang kedua menjemput saya dan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ada 3 hal untuk kami menjaga Tuhan. Keintiman kami menjaga Tuhan, kesetiaan kami. Kami mohon supaya Tuhan Engkau terus berikan kekuatan bagi kami, supaya kami mampu untuk menjaga kekudusan hidup kami. Kami mampu bersekutu bersama-sama dengan Engkau, dan kami tetap intim bersama-sama dengan Engkau. Meteraikan firman ini di hati kami. Kalaupun Tuhan ada di antara kami mereka yang mengalami Tuhan kemunduran, mereka yang mengalami Tuhan keputusasaan, Tuhan kembalikan semangat mereka, supaya mereka tetap berkobar-kobar untuk tetap setia kepada Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini, biar Tuhan ada bersama-sama, dan biar mereka boleh menempuh hari-hari ini sampai Tuhan Engkau datang. Tuhan, mereka yang berusaha, Tuhan berkati usaha mereka. Mereka yang berdagang, Tuhan juga berkati dagang mereka. Mereka yang bekerja di mana saja, Tuhan, baik swasta pemerintah, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Mereka yang berstudi, Tuhan, yang kuliah, Tuhan tolong mereka, sehingga dalam proses perkuliahan mereka, biar masa depan mereka, Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, mereka yang sementara sakit, Tuhan juga sembuhkan mereka. Hamba berdoa bagi semua mereka yang lagi juga ada mengalami, Tuhan, penyakit COVID, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, apapun latar belakang agama mereka, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, berikan kemampuan dan berikan kekuatan kepada para medis yang menjaga, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, Tuhan. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati Tuhan pemerintah, berkati Tuhan ketua sinode kami, berkati juga ketua BPD kami, dan para gembala-gembala yang melayani. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menjaga mereka dan menguatkan mereka. Tetap setia sampai Engkau datang, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput orang-orang percaya masuk bersama-sama dan memerintah dengan Dia dalam awan-awan permai. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.